Qala Syekh Kiai Hazim Asy'ari fi kitabih Adabil Alim wal Muta'alim rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina fid dharain amin radhiyallahu anhu. Kemarin sudah kita baca sampai pada halaman berapa? Halaman 26 ya. Adabnya santri kepada kiainya, yaitu adab kemarin dijelaskan ada 12 adab dan sudah sampai pada ke-8. Sekarang mau kita bahas, kita baca yang ke-9, adabnya santri kepada kiainya yang ke-9. Mana? Ya. Wattasi'u. Tapi sing nomor 9 sanga ayyosina iku yen to bagusaken. Hendaknya memperbaiki khitobahu. Ingitobi matur syekh sapa santri, mature santri ma syekh mari syekh. Ari kiai bi qadrul imani kelawan kadar kemungkinan. Jadi kalau matur sama syekh, kalau ya mau menyampaikan sesuatu sama syekh, maka harus dengan bahasa yang bagus, yang baik, tata kramanya ini. Ya bahasa-bahasa yang sopan. Fala yaqulu, maka tidak boleh mengatakan lima, kenapa? Kalau kiai itu ngomong begini ini nih, terus menanyakan kenapa kiai gitu, itu jangan sampai lima. Terus apa? Wala nusalim, saya nggak terima ini, gitu. Saya nggak terima ini kiai ngomong begitu. Waduh, begitu itu. Wala man naqala hadza, atau dalam belajar itu dari siapa kiai ngomong begitu? Gitu itu kata-katanya nggak sopan. Jadi kalau sudah dijelaskan oleh kiai begini, maka jangan tanya itu dari mana kiai, gitu. Dari mana itu guru, dari mana itu, gitu. Jangan ditanyakan tentang itunya, karena syekh yang seperti itu atau al-alim yang seperti itu sudah pasti apa yang dikatakan itu sesuai dengan yang diketahuinya, sesuai dengan referensi yang diketahuinya, bukan ngawur gitu. Jadi mesti yang dijelaskan itu ada gitu. Gak perlu dijelaskan pun ini, nanti kalau santrinya sregep rajin pasti tahu dia dari mana gitu. Soalnya kan nanti ada adab atau etika seorang santri itu bagaimana seharusnya supaya mengetahui tentang ini. Jadi dengan murojaah yang ini, kemudian kalau ada kiai ngomong begini langsung buka kitabnya. Jadi kiai ngomong begini-begini, apa di mana keterangannya ya dicari sendiri gitu. Nanti akan menemukan. Nah itu yang menjadikan santri itu kemudian cepat menguasai masalah. Wala aina mauti'u, di mana itu kiai dijelaskan, jangan sampai menanyakan begitu. Wasyibu dzalika dan sesama seperti itu kalam-kalam atau ucapan yang enggak layak kepada kiai begitu itu, kayak mendikte kiai gitu. Fa in arada istifadatahu, maka lamun ngarepaken sapa santri istifadatahu amri faedah. Ambil faedah soal santri ingin mengambil faedah talattofa fil wusuli ila dzalik. Jadi kalau wa inaroda istifadatahu talattofa moko aweh dengan halus lah, ngalusi sapa santri fil wusulin dalam tumeka ila dzalika maring istifadah. Jadi kalau santrinya itu ingin memberikan istifadah atau mengambil istifadah, mengambil faedah dengan cara halus, gitu. Dengan cara halus. Oh nyuwun sewu kiai, kalau bahasa Jawa kan begitu. Maaf gitu. Ini saya nggak tahu ini adanya di mana ya, misalkan, atau bagaimana. Yang penting dengan kalimat bahasa yang halus gitu. Jangan kayak tadi. Summa huwa fi majlisin akhar aula ala sabil istifadah. Tumuli
utawi santri fi majlisin akhar dalam majlis yang lain iku aula luwi berhak ala sabil istifadah. Kalau yang santri itu di majlis yang lain istilahnya, maka dia lebih berhak untuk ngambil istifadah, ngambil faedah. Kalau di mahal lain atau majlis lain, maka nggak apa-apa. Kalau misalnya ada sesuatu pengen istifadah, ya kalau memang dia sangat perlu untuk istifadah itu, maka nggak apa-apa. Tapi dengan kalam yang halus. Wa idza dzakara syekh syai'an, kalau kiainya menyebutkan sesuatu, fala yaqulu, maka jangan sampai mengatakan santri begini, hakadza qulta. Ya, seperti ini engkau katakan dulu begini. Itu jangan. Kau dulu mengatakan begini. Tuh, santri malah kayak begitu itu sama kiainya, enggak boleh. Aw khatara li aw kadza qala fulan. Jangan sampai kalau kita lagi belajar kemudian menurut saya begini Kiai. Misalnya guru kok terbersit saya begini, atau seperti yang dikatakan ulama itu ini ini itu kayak menggurui ya itu. Wa kadza la yaqulu, juga tidak boleh mengatakan qala fulanun bi khilafi qaulika. Menurut orang ini ada orang yang mengatakan begini berbeda dengan kau. Aduh, ini lebih parah lagi nih kalau sampai di hadapan guru, di hadapan kiai ngomong begitu itu. Au hadza ghairu sahih. Wah, itu enggak benar itu kiai, enggak benar itu. Sampai enggak, jangan, pokoknya hal-hal yang tidak sopan apa saja di hadapan syekh, di hadapan kiai itu jangan seperti itu. Wa idza marra, dan ketika marra lewat sapa syekhu kiai ala qaulin ing atase kaul au dalilin utawa dalil walam yadzalan ora pertelo tidak jelas au ala khilafi shawabin utawa nulayani kang bener li ghaflatir kono ghaflah. Jadi misalkan saya lagi baca kitab atau baca apalah hadis atau apa, atau makalahnya ulama misalnya. Nah itu kok kurang jelas istilahnya, atau tidak benar istilahnya syekh itu karena lupa, au kusuri nazorin, atau kurang berangan-angan waktu itu, fala yughayyir, maka tidak boleh merubah wajahnya au ainuhu, matanya, bal ya'khudhuhu bi basyarin dzahir. Jadi kalau kiai kiai kok begini, maka kita kemudian kaget gitu, kok kiai kok begini sih, kok bacanya kok begini, kok penjelasannya begini, ini mungkin kiai kurang rojaah ini gitu misalnya. Jadi ditanggapi yang enggak, ini kiainya bodoh ini, apalagi seperti itu, kasar sekali sama kiai. Jangan seperti itu. Tapi menghadapinya ya kalau memang kiai ada salah ya manusia gitu loh. Memang manusia, jelas kemanusiaannya. Nah, kiai ada salah juga, ada ini misalnya ada kelupaan begini, nah, itu namanya manusia. Fa innal ismata fil basyari laisat illa lil anbiya. Karena tidak salah atau dijaga dari kesalahan itu tidak ada kecuali bagi, atau orang itu tidak ada yang maksum gitu aja. Orang itu tidak ada yang maksum kecuali para nabi shallallahu alaihim ajmain. Jadi ini adab-adabnya. Jangan sampai ngomong kasar, ngomong yang tidak pantas lah sama kiai. Itu harus diketahui oleh santri, oleh murid-murid, oleh pelajar-pelajar. Wal asyir, tapi sing nomor 10, ya, etika 10 terhadap kiainya, terhadap gurunya. Idza sami'a syekh, in dalam mari kalane krungu sapa murid, sapa talib,
asyekh ing kiai ini yadhkuru kang nutur sapa syekh hukman ing sijine hukum fi mas'alatin dalam satu masalah. Kalau syekh itu menyebutkan hukum dalam satu masalah. Masalah ini hukumnya begini. Au faidatin atau sijining faidah. Au yahki atau menceritakan. Syekh menceritakan hikayatan satu cerita au yunshidu syi'ran atau mengkidungkan satu syairan. Lalu si murid atau santri itu hafal wa wa yahfadu dzalika. Tentunya sudah hafal. Nah, misalnya la tanhaan khuluqin kan syair ma'ruf misalnya. La tanhaan khuluqin wa tatiya mislahu arun 'alaika idza fa'alta azimu. Itu kan apa? Syairan yang masyhur istilahnya setiap orang bahkan itu bisa hafal itu santrian itu misalnya. Ya. Lah kiainya lagi nyebutnya atau guru lagi nyebutkan sebuah hukum, hukumnya masalah atau menceritakan cerita lah yang kita ini sudah tahu gitu loh. Kita ini sudah tahu, santri-santri itu sudah tahu, pelajar-pelajar itu sudah tahu, bahkan sudah hafal misalnya. Maka bagaimana? Asgha. Maka tetap dia harus mendengarkan dengan seksama isgha'an mustafidan lahu fil hal. Dengan dia mendengarkan dengan seksama untuk mendapatkan faedah, tetap mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan oleh kiai atau guru itu. Saat itu harus begitu. Muta'attisyun ilaihi. Sangat haus dengan faedah yang disampaikan oleh kiainya atau oleh gurunya. Jangan dianggap, wah aku udah tahu ini. Terus kemudian nggak mau mendengarkan. Ini karena dalam hal seperti ini penting sekali. Ini adabnya guru yang seperti penting. Kenapa? Karena itu termasuk dari murojaah atau mudzakarah. Jadi kalau kita datang untuk ngaji atau dares atau apa dengan satu ustadz, kiai atau guru, maka jangan anggap kalau kita misalkan yang disampaikan oleh guru itu kita sudah tahu terus kemudian malas. Jangan tidak mendengarkan, harus mendengarkan karena dengan itu nanti akan semakin rusuh, semakin mantap itunya. Semakin mantap di hatinya bahwa masalah ini hukumnya ini. Semakin diulang-ulang mendengar itu kan semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Kalau tidak mungkin kepahamannya salah dan lain-lain. Itu harus diperhatikan. Muta'atisun haus ilaihi maring maring hukum yang disebutkan oleh Syekh itu tadi. Fariha bihi ilai fariha bihi. Apa? Senang. Dianggapnya senang. Ini berarti saya semakin ngetes hafalan itu. Masih ingat apa enggak misalnya. Sampai begitu, harus begitu. Ka'annahu lam yasma'hu. Seperti hanya dia tidak pernah mendengarkan sama sekali. Ka'allam yasma'hu qattu. Seolah-olah dia tidak pernah mendengarkan sama sekali. Jadi anggapnya kayak hal yang baru. Jadi sehingga dia sangat mendengarkan dengan seksama. Ini jangan wah kayak sok pinter itu. Walaupun sudah tahu, walaupun sudah hafal, tetap harus didengarkan secara karena dengan begitu nanti faedahnya semakin mancap itu, nggak akan hilang atau tidak cepat hilang apa ingatannya itu. Qala Atha radhiyallahu anhu. Atha ini teman satu ingsun la asma'u iku yaktene ngrungu sapa ingsun al hadis ing hadis minar rajuli saking wong lanang. Ini kata Atha, suatu saat saya mendengar seseorang al hadis ing hadis. Saya suatu saat mendengar hadis dari seseorang minar rajuli saking al hadis minar rajuli dari seorang laki-laki. Nah ini ya. Wa ana utawi ingsun alamu itu ngerti sapa ingsun bi kelawan hadis. Saya sungguh-sungguh mendengarkan hadis dari seorang laki-laki. Dan saya sudah tahu, sudah mengetahui hadis yang saya dengar itu minhu dari seorang laki-laki tadi.
wa urihi min nafsi inni la uhsinu. Maka saya beritahu kepada diriku sendiri, inni la uhsinu minhu syai'a, bahwa saya tidak pernah mendengar atau tidak pernah tahu sama sekali tentang hadis itu. Nih, berkata pada sendiri, oh ini sudah tahu. Enggak, itu harus dipangkas. Oh, saya tidak pernah mendengar hadis yang seperti itu. Padahal dianya sudah tahu sebenarnya, tapi tetap didengarkan. Ini sekelas beliau. Masya Allah. Nah, Urihi min nafsi inni la usinu minhu syai'a. Saya tidak mendengar hal yang seperti itu dari seorang manapun. Masya Allah. Jangan dianggap dirinya sudah tahu terus pembahasannya itu aja. Jangan. Karena ilmu itu tidak seperti itu. Semakin kita sering mendengar, semakin kita mantap. Gak gampang lupa. Tapi kalau kita ngedengarnya cuma sekali atau tahunya sekali, ya sudah langsung hilang itu. Namanya ilmu. Semakin sering didengar, semakin diulang-ulang, itu semakin mantap. Wa anhu, dan juga diceritakan dari Atha bin Zar, itu qala dawuh sapa Atha, inna ba'da syubban. Teman satu ini sebagiannya biro-biro wong nom, bocah nom, pemuda. Inna ba'da syubban la yatahaddatsu iki yaktine padha ngomong-ngomong. Sapa ba'da syubban bihadisin kelawan sijining hadis. Saya pernah mendengar sebagian anak-anak muda ini sedang berbicara membahas tentang hati. Fa asma'u mongko ngrungu sapa ingsun lahu maring ba'da subah maring hadis ka'ani maksud fa asma'u lahu krana ba'da suban. Sun krungu ka'ani kaya-kaya temen sedune ingsun iku lam asmahu ora krungu sama sapa ingsun ing hadis. Walaqad sami'tuhu min qablu qabla an yulad. Padahal aku sudah tahu, sudah mendengarkan itu sebelum dia dilahirkan. Kata Atha bin Yasar itu juga begini. Saya suatu saat mendengar anak-anak muda, sebagian anak muda itu lagi membicarakan sebuah hadis atau mengeluarkan hadis gitulah dari sebagian anak muda itu. Maka saya dengarkan apa hadis itu yang disampaikan oleh seorang muda itu, anak muda itu. Seolah-olah saya itu tidak pernah mendengar hadis itu. Padahal saya sudah tahu, sudah mendengar, sudah hafal hadis itu sebelum anak muda itu lahir. Sudah hafal dari dulu itu. Tapi tetap didengarkan. Nah ini karena ilmu ya. Jangan kita ilmu itu berarti kalau kita mendengar seperti itu, wah saya udah tahu ini begini. Jangan. Kenapa? Karena ilmu itu ilmu Allah, ilmu dari Allah. Kita nggak boleh di atas ilmu. Kita harus di bawah ilmu. Kalau kita tahu seperti itu, tetap kita harus dengarkan karena dengan begitu nanti ilmu akan mengejar kita, akan nempel ke kita. Tapi kalau kita dibilang wah aku udah tahu ini semuanya. Akhirnya kita nggak begitu mendengarkan dan lain-lain. Wah ini namanya orang yang sombong dengan ilmu. Kalau orang yang sombong dengan ilmu, maka ilmunya ogah kepada dia atau akan lari, nggak bisa mancap itu ilmunya. Karena dia sombong kepada ilmunya, kayak seolah-olah tidak butuh ilmu. Dia berada di atasnya ilmu. Ini yang tidak boleh, tidak baik seperti ini. Etikanya tidak boleh. Jadi kalau dengar kiai lagi ngomong begini, menjelaskan hukum seperti ini, menjelaskan apa saja cerita yang sudah pernah tahu, maka jangan dibilang, wah aku udah dengar, akhirnya nggak mau dengar. Jangan. Tetap didengarkan seolah-olah malah belum pernah mendengarkan. Ini aja, ya tabi'in ini apa bin Yasar ini kalau anak muda itu, masya Allah, anak muda itu ya anak muda, anak masih kecil lagi baca atau mengungkapkan hadis, didengarkan aja seolah-olah beliau ini nggak pernah dengar hadis itu, padahal sudah hafal dari
sudah tahu dari sebelum anak muda itu lahir. Jadi udah lama sekali. Ini karena ilmu. Fa in sa'alahu syekh. Kalau bertanya kepada santrinya sapa syekh indas syuru'i. Ketika syuru' tumandang bidzalika an hifdzihi ing dalam menjelaskan hukum dalam satu masalah an hifdzihi dari hafalannya santri itu fala yujibu bina'am, maka jangan jawab sapa murid santri bina'am kelawan na'am. Kamu sudah hafal ini? Jawabnya iya na'am. Jawabnya begitu. Kamu sudah tahu kan ini? Sudah hafal? Dijawab ya saya sudah hafal. Kamu sudah tahu cerita ini? Ya sudah tahu. Jangan dijawab begitu. Lima fihi minal istighnai an syekh. Karena kalau dijawab iya sudah hafal, berarti kan dia seolah-olah tidak membutuhkan syekh, tidak membutuhkan guru, tidak membutuhkan kiai, sudah hafal. Ini tadi yang saya sebutkan. Wala yaqulu lan ora kena ngucap juga sapa santri la, oh jangan jawab na'am juga jangan jawab la. Jangan jawab iya saya sudah tahu. Saya belum tahu ya, padahal sudah tahu. Kalau jawab tidak tahu berarti dia bohong. Kalau dia jawab iya berarti dia seolah-olah nggak butuh diceritakan oleh syekh atau dijelaskan oleh syekh. Maka bagaimana? Lima fihi minal kadhibi tadi, karena dia termasuk bohong. Bal yaqulu, akan tetapi jawablah uhibbu an asma'ahu minasyekh. Saya ingin mendengar dari kiai. Nah, gitu, ingin mendengar dari kiai, dari guru saya. Jawabnya begitu, jangan bilang ya saya udah tahu. Nah, kalau jawab ya udah tahu, berarti kalau seolah-olah tidak butuh cerita dari syekh, tidak butuh penjelasan dari syekh, dari gurunya, dari kiainya. Tuh. Kalau jawab lah, jawab enggak, maka bohong berarti, padahal dia udah tahu. Maka jawabannya adalah saya ingin mendengarkannya dari kiai. Au an astafidahu minhu, atau saya ingin beristifadah ngambil faedah dari kiai dalam cerita itu, dalam keterangan itu. Ini jawabannya, tata syarat sopan santunnya pada syekh, kepada kiainya. Yang kita yang 10. Wal hadi asyara, utawi sing nomor 11. Ketika santri kepada kiainya yang nomor 11. Allah yasbiqo syekh, yento tidak dahului dingini sopo murid sopo santri ya syekh ing syekh ila syarhi mas'alatin maring nyarai sebuah masalah au jawabi soalin atau jawabi pertanyaan wala yusawiqahu lan yora oleh apa barengi sopo santri ing syekh minhu saking jawab soal atau syarhi masalah tadi. Wala yudhirolan tidak menampakkan ma'rifat atau pengetahuan santri bihi kelawan kelawan soal bihi kelawan soal au idrokau tawa ulia nemu apa santri lahu maring soal itu tadi jawab soal. Nah, kalau ini etika atau adab santri kepada kiainya, kepada gurunya itu. Jangan mendahului kiai, jangan mendahului gurunya itu kalau dalam satu masalah misalnya ini pelajaran apa begitu. Terus langsung dia nerocos santri ini untuk menjelaskan satu masalah. Atau ada pertanyaan langsung mendahului dijawab oleh santrinya, ini jangan, ini nggak sopan banget gitu loh. Atau barengan, kalau ada pertanyaan langsung ikut jawab bareng-bareng gitu. Ini juga nggak sopan banget. Dan kalau toh nanti santri itu sudah mengetahui, murid ini sudah mengetahui jawaban atau masalah atau pertanyaan tadi sudah tahu jawabannya, maka jangan menampakkan kalau dia sudah tahu. Jangan menampakkan dia sudah tahu atau betul-betul dia sudah mengetahuinya. Jangan ditampakkan begitu.
Wala yaqta'u ala syekhi kalamu, dan tidak boleh memutus pembicaraan kiainya. Ayya kalamin kana, kalam atau ucapan apa saja, pembicaraan kiai apa saja jangan diputus. Dengerin terus saja, jangan sampai diputus di tengah-tengah. Wala yusabiquhu wala yusabiquhu bihi, dan jangan sampai mendahului juga. Jadi jangan mendahului. Wala yusabiquhu, barengi juga jangan. Bal yasbiru hatta yabrugha, tapi sesabar sampai sampai kiai itu rampung selesai dari pembicaraannya. Tunggu terus sampai selesai. Baru kita kalau mau jawab atau matur, menyampaikan sesuatu kepada Syekh, ya silakan. Kalamihi summa yatakallam. Jadi saya sudah selesai dari pembicaraannya, baru kita begitu caranya. Jangan dicegat di tengah jalan atau didahului atau apa, itu jangan. Wala yatahadatsa atau yatahadatsu juga nggak apa-apa, dari ibtidaiyah. Dan tidak boleh ngomong ma'aghairi sertane liyane santri, wa syekhu hale utawi syekh iku yatahadatsu ngomong-ngomongan sapa syekh ma'u sertane santri kuwi, au ma'a jama'atil majlis atau sertane jama'atul majlis. Jadi kalau misalkan syekh itu lagi ngomong-ngomong, lagi dengan membicarai dia, jadi santrinya berbicara dengan syekh, maka santri ini jangan berbicara dengan orang lain. Orang kita lagi menghadap syekh, dan syekh juga lagi ngomongin kita, malah kita bicara sama orang lain, itu jangan. Atau bicara dengan syekh lagi bicara dengan orang lain dari majelis jamaah, misalnya jamaah yang ada di majelis itu, maka santri jangan ngomong sendiri, harus mendengarkan apa yang dikatakan syekh. Wal yakun dhihnuhu hadiron, dan ketika mendengar ucapannya syekh, hendaknya dia dhihnuhu hadiron, hadir, dengar, benar-benar mendengarkan. Fi jihati syekh, mendengarkan yang kalam yang dari syekhnya, bihaitsu idza amarahu bi syai'in aw sa'alahu an syai'in aw asyara ilaihi lam yuhwijhu ilal i'adati tsaniyah. Jadi harus mendengarkan, hadir di situ dari kiainya itu, yang sekira kalau seandainya kiai itu perintah kepada santrinya, itu dia paham, tahu. Atau ditanya oleh kiainya, oleh gurunya, an syai'in, atau diisyarati bagaimanalah, maka dia langsung paham, tidak membutuhkan diulang-ulang gitu. Gak usah diulang-ulang, dia paham. Jangan kita di hadapan saya ngelamun, kita di hadapan kiai, pikirannya kemana-mana, sehingga kalau ditanya atau diingatkan atau bagaimana, dia nggak nyambung. Akhirnya diulang lagi, jangan. Harus didengarkan betul-betul supaya tidak butuh diulangi. Ini adab-adabnya. Jadi ingat itu tata caranya belajar di hadapan syekh, di hadapan kiai. Wasani asyar. Utawi si nomor 12, iku idza nawala, ing dalem hari kalane ngwehaken ing santri sapa syekhu syekh. Ngwehaken atau ngelungaken, itu maksudnya bahasa ngelungaken. Syai'an ing suwiji-wiji tanawaluhu, mongko nrimo sapa santri ing syekh syai'an bil yamini, nrimo sesuatu bil yamini lan tangan. Kalau dikasih syekh misalnya memberikan sesuatu atau ini gitu dari syekh ini misalkan, itu kalau dikasih-kasih itu ya diterima dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Wa ingkana warokotan. Nah sekarang kalau misalkan yang disampaikan ke saya kepada santrinya itu sebuah kertas, ini biasanya di santri ini kertas itu, yaqra'uha kafatiyan, maka fa ingkana warokotan yaqra'u kafatiyan au qissatan au maktub syara' wa nahwi dzaliha nasyaraha tsumma rafa'a ilaihi. Kalau ada kertas dikasihkan oleh saya, diterima ke murid, ke santri, waroko aja, baik itu lempitan atau di situ itu
yang yang terbuka, atau di situ ada cerita-cerita, ini coba ini tulisan ini nih kamu lihat ini, itu misalnya. Tahu di situ ada tulisan ceritanya yang dalam tulisan itu, atau ada hukum-hukum di situ. Maka dia kemudian membukanya, setelah itu diangkat kertas itu kepada Syekh. Jadi kalau biasanya itu ya kayak begini ini nih, kasih ini nih. Kertas misalnya, ini kertas nih, kasih sama kayak diterima dengan tangan kanan, terus dilihat, setelah dilihat kasihkan ke Syekh supaya dibaca gitu loh, dibuka di ini, terus jangan diemin aja, malah Syekh nanti buka sendiri, jangan dibukakan supaya Syekh tinggal baca. Ini misalkannya kitab itu sampai mana kitabnya sama santrinya, maka santrinya yang mau kita baca sampainya di mana itu sudah disediakan sama santri, dikasih batas ini sampai sini Kiai misalnya, sampai ya itu juga caranya seperti itu. Kalau kertas biasa ya ditunjukkan juga misalnya setelah itu, supaya tidak capek-capek kiainya yang membuka. Wala yadfa'uhu ilaihi matwiyatan, jangan dikembalikan kepada Syekh dalam keadaan matwiyah, terlempit masih, sehingga Syekh buka lagi sendiri, jangan dibuka yang bagus, yang ini kemudian diaturkan ini kayak tulisannya ini. Begitu. Ini tata caranya murid atau santri kepada kiainya. Illa idza alima au dhanna ithara syekhi lidzalika, kecuali ketika dia itu tahu atau mengira bahwa syekh itu ya sukanya begitu, nggak apa-apa, nggak perlu dibuka juga nggak apa-apa misalnya, atau ya nanti akan dibuka sendiri misalnya, ya nggak apa-apa begitu. Tapi kalau tidak ya yang diserahkan ke syekh waroko atau kitab itu sudah siap dibaca di hadapannya, itu seperti itu. Kecuali syekhnya sendiri pengen membuka sendiri atau ini sendiri, kayak itu nggak apa-apa. Nih, wa idza nawalahu, ya nawala syekh, dan ketika nawala syekh nguweaken ngelungaken sapa murid asyekh wa ing syekh kitab ing kitab. Nah, nawala ing dalam ngelungaken sapa syekh kitaban ing kitab. Syekh memberikan nih kitab, kasih ini misalnya. Misalnya nawalau iyyahu muhayyaan li fathihi, maka harus diterimanya dengan muhayyaan sudah siap sedia li fathihi maring buka, sudah terbuka kitabnya, wal qiraatu fihi min ghairi ihtiyajin ila idaratihi. Jadi kalau tadi murid itu mau memberikan kitab kepada gurunya, pada kiainya untuk dibaca, maka disampaikannya, diberikannya itu dalam keadaan sudah siap sedia, sudah halaman berapa itu sudah ada alamatnya, sehingga Syekh menerima itu tinggal baca saja. Nggak perlu mencari sampai mana itu, enggak, tapi sudah dicarikan oleh muridnya itu, sampainya situ, ya sampai ke situ itu. Makanya kalau di Ta'limul Muta'alim Syekh Zarnuzi itu dijelaskan bahwa ini salah satu metode kalau seperti itu. Kalau murid memberikan kitab kepada gurunya itu dalam keadaan sudah siap dibaca, halamannya jam berapa, barisnya ke berapa, sudah tahu. Ini tandanya kalau murid itu perhatian sama pelajarannya. Berarti dia sudah tahu pelajarannya sampai mana, itu tahu dia, berarti dia memperhatikan pelajarannya, atau bahkan dia itu telah belajar sehingga sampainya di mana itu tahu. Makanya ini salah satu hikmah yang besar sekali sebenarnya. Jadi kita kalau perhatian kita tercurahkan dengan seperti itu, maka berarti kita murojaah, kita belajar ketika tidak dalam suasana pengajian. Ini tandanya anak ini, santri ini berarti serius belajar. Ini karena ini termasuk bagian daripada adab santri kepada kiainya. Wa in kana,
Jadi kalau begini jangan kalau ini kan tinggal baca saja, jangan di santri ngasihnya posisinya begini, perlu balik gitu, jangan. Jadi begini, kalau begini ini kan berarti butuh balik dulu nih, nah begini. Jadi santri kalau ngasihkan ya posisinya begini, jadi tinggal baca aja. Oh, ya itu maksudnya. Semuanya jahil, semuanya siap. Semuanya siap. Halamannya, tulisannya nggak kebalik maksudnya. Kitabnya itu sehingga siap dibaca oleh kiainya itu. Fa in kana an-nadhru fi mawdi'in muayyanin falyakun maftuhan kadzalika wa yu'in lahul makana. Ini kalau fa in kana moko lamun ono apa an-nadhru permasalahan nadhur, kita lagi membaca pembahasan satu ilmu dalam kitab fi maudi'in muayyanin, dalam satu tempat yang tertentu, fal yakun moko becik ono apa an-nazar fi maudi'in muayyanin maftuhan, itu sudah terbuka. Kadzalika kaya mengkono sing diukure mau, tidak perlu kiainya membuka atau memutar-mutar itu, mutar lagi dan membantu di mana tempatnya. Sudah dikasih begitu, kalau kita lagi ada masalah, membahas tentang masalah, tempatnya di mana ditunjukin. Tuh. Ini tempatnya di sini gitu. Wala yadzibu ilaihi syai' hadfan min kitabin, dan tidak boleh membuang sesuatu dari syekhnya, itu nggak boleh membuang dari kitabnya atau kertasnya atau selainnya. Kalau yang nyamannya dari syekh harus dipegang, jangan dibuang. Ini termasuk bagian dari adab. Kalau dikasih apa, kitab atau catatan atau lain-lainnya lah. Kalau dikasih itu jangan dibuang, dipegang. Wa yamutu yadayhi ilaihi idza kana syekhu ba'idan. Lah kalau syekh itu ba'id, adoh, jadi nggak bisa langsung menerima dengan tangannya. Maka gimana? Ya harus mendekat, harus tangannya begini. Kalau saya nggak sampai nih, ini baca nih, atau ini nih. Maka dia tangannya harus apa? Menggunakan tangannya supaya nggak perlu syekhnya sampai begini. Langsung didekatin, langsung diambil lah istilahnya itu. Kalau syekhnya jauh, kalau gurunya jauh, wala yuhwiju ila matiyati, jangan sampai malah kiainya itu sampai begini itu tadi. Kalau dikasih-kasih yang mendekat supaya tidak perlu ini. Li'akhdhin minhu, supaya mengambil dari syekh itu. Jangan seperti itu. Kalau mau dikasih ya mendekat supaya saya nggak perlu bergerak sampai ini. Atau apalah, bukan hanya kitab, pemberian apa saja. Bal yaqumu ilahi qa'iman. Bahkan kalau bisa kamu langsung, kalau dalam posisi bagaimana, berdiri. Nah, gitu. Kamu dikasih apa? Kalau posisinya duduk ya duduk. Tapi kalau kayaknya posisinya di atas, di kursi gitu, ya dia harus berdiri. Supaya kayaknya nggak perlu dungkuk begini loh kamu ke bawah, itu jangan membungkuk ke bawah, berdiri gitu. Masya Allah. Ta'in bal yaqumu ilaihi qa'iman wala yazhafu, tidak boleh ngesot sapa syekh sapa santri ilaihi maring maring syekh, maring kiai, zahfan kelawan ngesot, bener-bener ngesot kayak ini loh, maksudnya nyeret gitu. Nyerot, jadi apa sih yazhafu itu? Ya jadi nyeret, jadi jalannya itu kayak nyaponi ini, kayak menyapu lantai. Ini terlalu. Boleh memang seperti tapi jangan sampai terlalu kayak apa? Kayak hewan merangkang kayak ini loh. Kayak itu, kayak apa? Merangkak ya. Kayak hewan merangkak itu. Itu nggak bagus ya Pak Kiai gitu. Ya etikanya kepada syekh ya jalannya yang bungkuk, yang gimana lah bagus, tapi jangan sampai yashaf ini kayak hewan yang berjalan itu, jangan. Wa idza jalasa baina yadayhi, juga kalau ke syekh itu tadi tidak boleh begitu, juga tidak boleh kasar. Kalau mau ngambil sesuatu dikasih oleh syekh kemudian dengan cepat sekali, misalnya jangan, atau lari atau jangan.
lari yang maksudnya sampai menghebohkan itu loh. Jadi ya jalannya yang sopan kalau memang ini, tuh gimana caranya. Terus, mhm, wa idza jalasa baina yadayhi, dan kalau duduk di depan kiai, fala yaqrub, maka tidak boleh terlalu dekat minhu dari kiai, kurban kelawan dekat, katsiron kang sangat dekat dengan kiai. Kalau duduk itu di depan kiai sangat dekat sekali, di depan pas gitu misalnya. Yunsafu fihi ila su'il adab, sampai sekira kalau duduk di depannya sih terlalu dekat banget, itu kayak su'ul adab gitu. Nggak boleh. Ya agak menjauh gitu, agak menjauh sedikit gitu, jangan terlalu dekat banget gitu. Wala yad'u yadahu aw rijlahu, dan tidak boleh kalau duduk di hadapan syekh, di hadapan kiai, menaruh tangannya di itu, rijlahu aw syai'an min badani aw siyabi ala siyabi syekh, tangannya ditumpangin ke syekh, kakinya juga atau badannya atau pakaiannya gitu. Ditumpangin ke syekh atau nempel dengan syekh, dengan kiainya. Itu jangan, atau nempel dengan wisadahnya. Wisada ini wisada ini yang dipakai di ini bantal yang buat sendean, buat sandaran, itu namanya wisada. Atau yang buat tangan itu biasanya, yang buat tangan, yang buat ini tangan itu juga namanya wisada. Itu jangan deket-deket sampai ke situ. Masya Allah. Au sajadatihi, au sajadatihi, sajadahnya, au firasihi, atau keranjangnya, kasurnya, ya itu misalnya. Jangan sampai dekat-dekat atau nempel di situ, agak terlalu jauh. Wa idana walahu, lan kalau ing dalam antara lamun ngelungaken sapa ngelungaken sapa siapa Syekh, ya falam, kolaman, Syekh memberikan kolam, memberikan apa namanya, kolam itu pen ya, pen, kayak pulpen atau pensil, pena itu. Lihat tuh Pak supaya nulis. Ya tuh Pak saya nulis Pak Syekh. Agak apa? Waidan awala itu ketika santri memberikan kolam, memberikan apa? Pen kepada Syekh supaya Syekh itu mau mencatat sesuatu. Misalnya ada kitab ini kurang makna atau kurang kalimatnya kurang pas. Mungkin ada kalimat ini mau mencoret misalnya di kitabnya itu, atau apa sajalah, memberikan kolam kepada, memberikan pena kepada kiainya, kepada syekhnya, fal yumiddahu qabla i'tahi iyyahu, maka dikasih pulpennya itu, ballpointnya, penanya itu kepada syekh, dengan dia yang menjuruskan tangannya, jangan gurunya itu, kiainya malah mengambilnya itu sampai kesusahan, sampai bungkuk, sampai tangannya memanjangkan tangannya begini, jangan. Jadi santrinya yang memberikan tanpa ada susah payah dari kiai, maksudnya itu dalam rangka adabnya santri kepada kiai. Wa in wadha'a baina yadayhi dawat, dan kalau menyediakan dawat, dawat itu ban-banan, kalau bahasa dulu kan kalau nulis itu, kalau santri atau kiai itu pasti pulpen yang dipakai itu pen tutul. Jadi yang ada di situ ada wadah tinta, kalau nulis dicelupkan begini kemudian baru nulis. Ini namanya dawat. Mangsi yang seperti itu tinta yang seperti itu, fal takun mongko pecik ono dawat maftuhatan, itu maftuh, terbuka. Maftuhatal gitu, terbuka tutupnya, kan ada tutupnya itu biasanya yang dari kuningan itu. Muhayya'atan, hal disediakan lil kitab babiniha, untuk menulis dari pulpen itu, dari hiber dawat itu, dari wadah tinta. Itu kalau dulu. Lah kalau sekarang kayak pulpen begini nih, ini kan udah tertutup nih, jangan begini. Mesti kalau dikasihkan ke kiai sudah bukaan begini.
terus dikasih second begini caranya. Jadi kiai tinggal ngambil, jangan begini, harus begini. Jadi nanti kita terimanya kan, kiainya terimanya begini langsung jalan. Jangan begini, di apa, ngasihnya begini, kiainya terimanya begini, butuh buka lagi, jangan, buku muter lagi, jangan. Jadi sopan santunnya yang dikasihkan dalam keadaan siap seperti ini. Ini kalau pakai pulpen yang seperti ini. Tapi kalau yang pakai tinta seperti yang zaman dahulu ya dikasihkan dalam keadaan terbuka sehingga siap untuk digunakan menulis. Itu caranya. Ya tergantung. Yang penting ini karena ini salah satu tata cara atau etika santri dengan gurunya, dengan kiainya ya harus perhatikan hal-hal seperti ini. Wa idana walahu sikinan, kalau santri memberikan apa? Sikin itu pak pisau lah, pisau. Nah, pisau. Fala yusabu ilaihi syafaratiha. Maka jangan yang pinggirnya atau yang pucuknya, yang tajamnya itu. Nah, jadi kan misalkan ini pucuknya yang buat motong-motong ini. Nasinya menghadapnya ke sini sehingga gurunya itu, kiainya itu nerimanya ini yang bagian ada tajam-tajamnya ini, jangan dibalik nasinya itu. Jadi apa tempat biasa dipeganginya begini, jangan posisinya begini. Ini yang apa tajamnya begini, wah ini nggak sopan namanya, harus diputer. Jadi nerimanya begini langsung baru digunakan. Kayak gitu ibaratnya. Wala nisabiha biyatihi qabidatan ala syafra. Ya contohnya seperti itu. Bal yakunu arduha wa haddi syafriha ila jihatihi qabidun ala tarafin nisabi mimma yalil fasl ja'ilan nisabaha ala yaminil akhdi. Jadi yang sekira sudah siap terima pisau yang langsung bisa dipakai. Nggak butuh muter lagi atau ini. Itu tata caranya. Jadi apa yang dikasihkan kepada kiai, apakah pulpen, ballpoint, atau pisau, sekira kiai menerima tinggal langsung dipakai, nggak perlu muter, nggak perlu ini, siap dipakai. Wa inna walau sajadatan, dan kalau memberikan sajadah kepada kiai misalnya, kepada gurunya, yusolli yang sholat sapa syekh, gurunya alih yang atas sajadah, nasyaroha awalan, maka digelar dulu. Nasara maka gelar sapa santri ing sajadah awalan. Jadi kalau mau ngasih sajadah ke syekh, ya sudah jadi, sudah digelar, sudah dinasyar. Ya, siaplah sudah mau dipakai, jangan masih lempitan dikasih syekh, akhirnya saya butuh buka lagi, kiainya belum buka sendiri, jangan, sudah siap sedia. Wal adab an yafrushaha huwa inda qasdi dzalik. Kalau memang saya mau memakai sajadah itu, nah sajadah itu terlempit ya, terlipat misalnya. Maka santrinya itu ya membukakan. Sehingga kiainya, gurunya itu tinggal pakai saja. Enggak perlu membuka lagi, sudah disediakan sama murid-muridnya, sama santri-santrinya. Masya Allah. Wala yajlisu bihadrati syekh ala sajadatin. Tidak boleh duduk sama santri bihadrati syekh, yang di dekatnya syekh, ala sajadatin, di sajadah itu, wala yusolli alaiha, dan tidak boleh sholat di atas sajadahnya syekh. Nah, tidak boleh menduduki sajadah milik syekh yang biasa dipakai syekh, yang dipakai kiai, sajadah yang bisa dipakai kiai jangan dipakai, jangan duduk di atasnya, juga jangan sholat pakai sajadah yang biasa dipakai kiai, sajadahnya kiai dipakai, jangan. Illa idza kana al-makan ghairu tahirin, kecuali memang tempatnya nggak ada yang suci kecuali tempat itu, maka sajadah yang dipakai oleh syekh nggak apa-apa, soalnya nggak ada tempat lagi. Au yahtaju ilaiha li'udhrin, atau karena butuh, tidak ada udzur yang mengharuskan menempati sajadahnya syekh, maka nggak apa-apa. Jadi harus dilihat begitu, jangan sembarangan.
Wa idza qama syekh badarul qaum. Badarul qaum. Nah, nah benar. Wa idza qama, lah kalau saya dari duduk kemudian berdiri. Nah, di situ ada siapa saja, santri banyak misalnya. Ada santri banyak atau siapa di situ, maka cepat-cepatan. Nah, cepat-cepat dia membereskan sajadah itu. Cepat membereskan sajadah itu, kemudian raih tangannya syekh itu atau apa? Lengannya itu kalau mau berdiri susah misalnya, maka dengan cepat dia membantu syekh berdiri. Ini kalau masih sepuh, sudah sepuh biasanya kan begitu syekh itu sudah tua ya kan, sudah sepuh, sudah tua, maka susah untuk berdiri, maka cepat harus dibantu pegang tangannya atau pegang lengannya untuk berdiri. Setelah itu wa ila taqdimi na'lihi, sandalnya juga harus disediakan, disiapkan di situ. Setelah berdiri kan sandalnya gimana itu harus disediakan di depannya begitu. Kalau memang mau keluarnya kemana, ya sandalnya diarahkan ke sana biar keluar tinggal make. Nah itu biasa itu, santri-santri itu harusnya begitu. Jangan kiainya mau keluar, sandalnya aja masih berantakan. Atau menghadapnya masih ke sini. Jadi kalau mau make harus putar balik misalnya, jangan. Jadi kalau mau keluar kiai itu sandalnya juga sudah siap. Tanpa harus membalikkan badan atau membalikkan sandalnya itu. Nih. Itu semuanya kalau syekhnya masih muda gimana? Ya nggak usah di ini, tapi sandalnya tetap, kalau sandal beda lagi. Jadi kalau berdiri, kalau tadi kalau syekhnya sudah syekhnya itu masih muda, ya nggak perlu diangkat tangannya. Diangkat tangannya tadi atau lengannya itu kalau memang syekhnya, kiainya itu sudah sepuh, susah untuk berdiri. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi tetap sandalnya itu disediakan, ditata, tinggal pakai saja. Wa yaqsiduna bidzalika kulla taqarrub, dan apa yang dilakukan semua ini nih, adab-adab kepada syekh, itu ada niatnya, bukan sembarangan. Ada niatnya itu adalah taqarrub ilallahi. Jadi khidmah atau sopan santun ini kepada syekh semuanya, ini tadi itu, dari awal sampai akhir itu hanya tujuannya itu taqarrub ilallah sama mendapatkan ridhonya syekh, mencari ridhonya syekh, ridhonya kiai. Jadi pertama niatnya taqarrub ilallah, karena ini ibadah semuanya, karena yang dikeluarkan atau apa yang dilakukan oleh kiai atau ulama itu semuanya pahala, semuanya dalam rangka ibadah. Jangan dikira nggak ibadah semuanya yang kita khidmah kepada kiai, sopan santun kepada kiai, etika adabnya sama kiai, itu semuanya ibadah, maka harus diniati taqarrub ilallah dan agar mendapatkan ridho dari gurunya, dari kiainya. Atau lebih ridho syekh. Faqat qila, maka teman didawakan arba'atun la ya'nafu asyarifu minhunna asyarifu minhunna wa in kana amiran, subhanallah. Masya Allah. Ada empat, layak nafus syarifu minhunna, yang tidak bisa dielakkan, tidak bisa disombongi istilahnya. Kita pasti butuh, kita nggak bisa tidak butuh itu. Artinya layak nafus syarifu minhunna. Walaupun itu seorang raja, walaupun itu seorang pimpinan, maka nggak bisa menghindarkan itu, tetap masih butuh itu. Harus dilakukan istilahnya. Nggak boleh dia merasa lebih, gitu loh istilahnya. Nggak boleh dia merasa lebih tinggi,
merasa lebih agung, merasa lebih ini. Itu 4 macam. Tidak mungkin siapapun, sekalipun itu raja, sekalipun itu pimpinan yang paling atas misalnya, atau paling alim istilahnya, nggak bakal bisa merasa dia lebih dalam 4 hal. Yang pertama adalah qiyamuhu min majlisihi li abihi. Dia berdiri dari majelis bapaknya, ayahnya yang telah melahirkan. Ini nggak bisa, sekalipun dia itu pimpinan atau raja, kalau orang tuanya datang mesti harus berdiri. Mesti harus berdiri ini. Qiyamuhu min majlisi li abihi. Kalau bapaknya berdiri atau datang, meskipun dia alim nggak karuan anaknya itu. Kalau bapaknya, meskipun bapaknya ini nggak alim misalnya apa misalnya, tetap anaknya ini harus berdiri untuk menghormati ayahnya yang datang. Nggak boleh tidak. Wa khidmatihi minhu, dan untuk khidmah kepada bapaknya. Masya Allah. Ini salah satu ini. Di 4, layak nafus syarifu minhunna wa ingkana amiron. Qiyamuhu min majlisi li abihi. Yang pertama. Yang kedua, khidmatuhu. Mengkhidmah, membantu apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya, bapaknya. Wa su'alu amma la ya'lam, dan bertanya dari sesuatu yang tidak dia tahu. Tanya kepada bapaknya. Oh gitu. Jangan sampai sok tahu. Oh gitu. Ini harus, dari 4 ini tidak bisa. Wa khidmatuhu lidhaifihi. Kalau ada tamunya, maka anak ini harus khidmah untuk tamunya. Tamunya bapaknya maksudnya. Maka anaknya harus tamu. Nah ini apa hubungannya? Tadi kata kita kan dengan santri, dengan gurunya, dengan kiainya. Lah ini kan orang tuanya. Ya orang tua, karena kiai itu ya ibaratnya orang tua, sama dengan orang tua kita. Kiai itu sama dengan orang tua kita. Jadi kalau ada kiai datang, siapa saja, harus kita berdiri, membantu apa yang dibutuhkan, menanyakan apa yang tidak tahu. Kalau ada tamunya kiai, ya kita juga khidmat dengan tamunya kiai juga. Ibaratnya begitu. Kalau orang tua ya lebih-lebih lagi, misalkan itu. Orang tuanya datang, walaupun bagaimana, pasti harus berdiri dia. Harus menghormatinya dan mencukupi atau menyediakan apa saja yang dibutuhkan. Wa idza masya, dan indar malikane mlaku sapa santri ma'as syekh, sama syekh sama kiainya, fal yakun mongko becik ana sapa santri mlakune amamahu ing dalem ngarepe kiai bilaili dalam waktu wengi. Wa wara'ahu, lan di belakang kiai binahari dalam waktu rino. Illa an yaqdiyal amr khilafa dzalika, kecuali yen to nekaaken napa al amru perkara khilafa dzalika ing sakliyane mengkono wara'ahu bilail, amamahu bilail wara'ahu bin nahar li zahmatin, kono desekan au ghairihi utawa liyane zahmah. Nah ini kalau misalkan berjalan sama kiainya, ya berjalan ke santri sama kiainya. Kalau waktu siang, ya jalannya di belakang gurunya, itu jangan di depan gurunya, jangan di depan kiainya. Tapi kalau malam, ya berada di depannya kiai. Ini untuk melindungi sopan santunnya seperti itu. Kecuali memang ada sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, seperti desak-desakan misalnya. Ya nggak apa-apa orang namanya desak-desakan. Desak-desakan, maka kawal lah istilahnya, dikawal oleh desak-desakan kan berarti dikawal. Berarti santrinya di depannya untuk mengawal syekhnya itu, gurunya itu. Nah, ini jadi tergantung. Jadi pengawalan syekh atau apa supaya dalam berjalan atau apa itu juga termasuk daripada etika adabnya seorang santri terhadap kiai. Wa yataqaddamu, dan saya maju alaihi ngatas saya sapa santri fil mawatin dan biro-biro tempat al majhulati kang ora dikaweruhi, majhulatil hali yang keadaannya tidak diketahui, liwahlin krono wahl itu bletokan, banjir gebletok. Jadi kalau hujan itu kan
apa namanya, becek, nah, au khaudin utawa joblangan, wa fil mawatin khatirati dan tempat-tempat yang bahaya mengkhawatirkan. Jadi kalau misalkan jalannya itu di jalan-jalan yang tidak diketahui, jalan ini diketahui apakah ini jalan yang bagus atau tidak, di depannya itu ada becekan, becekan kan ada becekan yang dalam, ada becekan yang tidak dalam, misalnya. Atau ada genangan air, maka santri dulu yang maju ke jalan itu, jangan kiainya dulu kan nggak tahu. Jadi santrinya dulu biar nanti kiainya jalannya enak. Oh, ini dalam apa enggak, ini apa enggak gitu. Dan menjauhi atau menjaga dari jalan-jalan yang berbahaya. Wayahtarizu dan menjaga, santri menjaga mintarsi si siabisai, jangan sampai menciprati atau apa bahasa ininya tuh. Jangan sampai mengenai, kalau memang ada becekan atau genangan air, jalannya itu kencang sehingga airnya muncrat ke pakaiannya syekh. Nah, itu jangan. Ya, jalannya halus supaya tidak mengotori pakaiannya gurunya itu, kiainya itu. Wa idza kana fi zahmatin, kalau di dalam perjalanan jalannya zahmah, padat, sona moko jogo sapa santri ing syekh anda dari zahmah biadi kelawan tangane santri imam kudami anakalane kelawan apa dari depan syekh au min waraihi utawa dari belakang. Jadi di pagar misalnya atau dikawal lah kayak tadi itu. Kalau memang itu berdesakan jalannya. Wa idza masya amamahu, kalau berjalannya mengharuskan dia harus dibelah di depan, iltafata ilaihi, selalu nengok ke belakang, iltafata ilaihi ba'da kulli qalilin, sebentar-bentar nengok ke belakang. Sebentar-bentar nengok ke belakang. Takutnya ada apa-apa. Ini benar memang menjaga, mengawal. Jadi jangan sampai terjadi apa-apa dengan gurunya, dengan kiainya itu. Fa in kana wahdahu wa syekhu yukallimuhu, kalau dia sendirian, santri itu sendirian berjalannya, wa syekh yukallimuhu, dan gurunya itu mengajak ngomong, berbicara dengannya halatal masyi, ke dalam keadaan berdiri, berjalan, wa huma fi dhillin falyakun an yaminihi. Jadi kalau santrinya berjalan dengan kiainya berdua, kiainya itu ngajak ngobrol sama kiainya, sama muridnya itu, maka wahuma fi dhillin falyakun an yaminihi, maka santrinya harus berada di sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Karena anaknya sebelah kiri. Jadi kalau pakai payung misalnya, payung, maka payungnya itu jangan payung sebelah kiri, tapi payungnya itu sebelah kanannya misalnya. Harus dipakainya sebelah kanan. Berdirinya itu loh, santrinya sebelah kanan kiai, jangan sebelah kirinya. Wakila anjasri, menurut pendapat lain dari kirinya, mutakot diman ali agak ke depan, sedikit qalilan multafitan ilaihi. Menurut riwayat lain, menurut kaul yang lain, sebelah kiri agak ke depan sedikit, sambil memperhatikan kiai itu, syekh itu. Wa yu'arrifu syekh biman qaruba minhu mimman qasadahu minal a'yan illam ya'lamu syekhu bihi. Nah, kalau misalkan ada orang yang datang kepada syekh ini tidak tahu, maka santrinya itu yang memperkenalkan, maaf kiai, ini dari ini dari ini rombongan dari ini begitu dijelaskan sama santrinya itu. Ini dari sini ya, itu misalnya. Dikenalkan dulu sama syekhnya itu yang datang. Wala yamshi ila janibi syekh, dan tidak berapa ini?